Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat selalu dalam mengikuti pembelajaran. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang nilai mutlak. Lebih tepatnya, bagaimana menginterpretasi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan ketidaksamaan linier aljabar lainnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier aljabar. Jadi, simak dengan baik ya pelajaran berikut. Nilai mutlak. Nilai mutlak dari X biasa ditulis dengan lambang seperti ini, seperti tanda garis yang memagari. Dari sudut pandang geometri, nilai mutlak dari X itu adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real dengan tidak memperhatikan arahnya. Nah, karena nilai mutlak ini adalah jarak, dan jarak itu nilainya selalu positif atau 0, maka nilai mutlak juga seperti itu. Akan selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap X bilangan real. Contohnya, tentukan hasil nilai mutlak berikut. Yang pertama, nilai mutlak dari 3. Karena di sini yang dimutlakin itu sudah bilangannya positif, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 3. Sekarang, kalau nilai mutlak 0. Nah, di sini karena yang dimutlakin itu juga bukan bilangan negatif, maka kita tuliskan juga hasilnya adalah dirinya sendiri, yaitu 0. Bagaimana kalau bilangannya negatif seperti ini? Nilai mutlak dari min 9, nah karena di sini bilangannya negatif, seperti definisi tadi bahwa nilai mutlak itu adalah jarak yang selalu nilainya positif atau 0, maka di sini kita lawankan. Min 9 lawannya adalah positif 9. Jadi, jelas bahwa nilai mutlak untuk setiap bilangan real itu akan selalu bernilai positif atau 0 ya. Bisa kita tuliskan dalam bentuk rumusnya jadi seperti ini. Nilai mutlak X itu sama dengan X atau dirinya sendiri jika X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Dan nilai mutlak X itu sama dengan lawannya dari X, yaitu min X jika X-nya kurang dari 0. Persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Adapun bentuk umum persamaan nilai mutlak linier satu variabel adalah seperti berikut. Ini nilai mutlak X sama dengan A, di mana A itu lebih dari 0. Kita langsung ke contoh soal supaya lebih mudah untuk memahaminya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 5. Persamaan nilai mutlak X sama dengan 5 itu artinya jarak dari X ke 0 itu sama dengan 5. Nih, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, berarti di sini adalah jarak dari 0 ke X yang panjangnya itu sama dengan 5. Maka di sini kita dapatkan bahwa X-nya itu bisa bernilai sama dengan 5. Tapi ingat, nilai mutlak itu adalah jarak yang tidak memperhatikan arah, maka selain ke arah kanan positif, maka dia juga bisa ke arah kiri yang negatif. Ini tetap sama jaraknya adalah 5. Maka di sini kita dapatkan bahwa nilai X itu bisa sama dengan 5 atau X bisa sama dengan min 5. Nah, secara intuitif dari uraian di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa untuk A lebih dari 0 itu berlaku sifat persamaan seperti ini. Nilai mutlak X sama dengan A, maka X-nya itu bisa positif A atau X-nya bisa negatif A. Soal berikutnya, nilai mutlak 3X sama dengan 12. Nah, di sini Ibu tidak perlu gambarkan garis bilangannya lagi ya, tapi kita langsung gunakan saja sifat persamaan tadi yang sudah kita temukan. Di sini, kita tinggal mengganti yang di dalam nilai mutlak itu adalah 3X. Maka nanti di sini X-nya juga kita ganti dengan 3X. 3X sama dengan A-nya positif, berarti di sini tetap 12 positif, atau bisa juga
3X ini sama dengan min 12. Nah, yang dimaksud dengan mencari himpunan penyelesaian itu adalah nilai-nilai X yang memenuhi. Jadi sekarang kita mau cari nilai X nih. Karena nilai X yang mau dicari ini ada pengganggunya si 3. 3-nya kita pindahkan aja ke ruas kanan. Karena di sini 3 kali X, operasinya perkalian, maka saat pindah 3-nya berubah menjadi operasi pembagian. Jadi 12 dibagi 3, hasilnya sama dengan 4. Begitu juga untuk 3X sama dengan min 12. 3-nya kita pindah ke ruas kanan, karena di sini operasinya perkalian, 3 kali X, maka saat pindah ruas dia menjadi pembagian, min 12 per 3, hasilnya min 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 4 dan min 4. Bu, kalau saya mau tulis min 4 sama 4, boleh. Himpunan penyelesaian itu terserah kalian ya, mau nulisnya seperti apa. Hanya pada umumnya, biasanya ditulis dari angka terkecil sampai angka yang terbesar. Lanjut soal berikutnya. Nilai mutlak X ditambah 10 sama dengan 3. Nah, perhatikan, di sini bentuknya itu belum sesuai dengan umum persamaan nilai mutlak ya. Karena di sini nilai mutlaknya masih ada temennya nih, 10. Nah, jadi supaya bentuknya sesuai dengan bentuk umumnya, yaitu nilai mutlak X sama dengan A, 10-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Karena di sini operasinya penjumlahan, maka pindah ruasnya menjadi pengurangan. Sehingga diperoleh nilai mutlak X sama dengan 3 kurang 10 hasilnya min 7. Nah, sekarang kita lihat nilai mutlak X sama dengan min 7. Mungkin enggak? Enggak mungkin ya, karena tadi kita sudah tahu nih definisi nilai mutlak itu akan nilainya selalu positif atau 0. Jadi kalau di sini ada nilai mutlak X sama dengan min 7, maka tidak akan ada nilai X yang memenuhi. Sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Soal berikutnya, nilai mutlak 2X dikurang 5 sama dengan 3. Nah, kalau ini udah sesuai ya dengan bentuk umumnya. Di ruas kiri hanya ada nilai mutlak dan di ruas kanannya cuman ada konstanta. Kalau sudah sesuai, kita langsung masukkan saja ke penyelesaiannya. Jadi bisa kita tuliskan di sini, yang di dalam nilai mutlak itu 2X kurang 5, itu sama dengan positif 3, atau 2X dikurang 5 itu sama dengan negatif 3. Seperti biasa, untuk mencari nilai X-nya, di sini pengganggunya ada 2, yaitu 2 dan min 5. Jadi kita pindahkan dulu satu-satu, kita pindahkan dari pengurangan. Karena di sini pengurangan, pindah ruas, maka berubah menjadi operasi penjumlahan, jadi 3 tambah 5, lalu 3 tambah 5 itu hasilnya 8. Sekarang kita pindahkan duanya, karena di sini operasi perkalian, maka pindah ruas kebalikannya jadi operasi pembagian. X sama dengan 8 per 2, itu hasilnya sama dengan 4. Nah, untuk yang bagian ini juga seperti itu, kita pindahkan min 5-nya, karena di sini operasi pengurangan, maka berubah menjadi operasi penjumlahan, min 3 tambah 5. Min 3 tambah 5 hasilnya 2, maka X sama dengan 2 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 1. Wah, ini sini ada kurang 1 ya. Nah, nanti kalian bisa tuliskan lagi sendiri. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 4. Nilai mutlak 2X ditambah 4 sama dengan nilai mutlak X dikurang 1. Nah, di sini kita lihat sama-sama keduanya nilai mutlak. Nggak masalah ya, kita bisa gunakan cara ini. Tetap kita tuliskan, karena di sini sudah sama-sama nilai mutlak. Kita buka nilai mutlaknya, yang di ruas kiri jadinya 2X ditambah 4. Yang di ruas kanan kita buka jadi X dikurang 1. Atau 2X ditambah 4, ini sama tetap. Nah, yang di ruas kanannya seperti ini tadi, berubah jadi negatif. Nah, negatif X dikurang 1. Karena yang di dalam nilai mutlak ini adalah X kurang 1, saat kalian memberi nilai negatif, jangan lupa dikasih kurung ya. Karena nanti kalau tidak dikasih kurung, itu yang negatifnya hanya X-nya saja. Padahal di sini yang dimaksud dengan negatif sini adalah semua yang ada di ruas kanan. Nah, seperti ini, kita tinggal melanjutkan saja mencari nilai X-nya.
Nah, karena kita mau cari nilai X, di sini ada dua nilai X, di ruas kiri dan di ruas kanan. Kita gabungkan saja. Yang di ruas kanan, X-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Karena di sini ada operasi pengurangan dan X ini adalah bilangan positif, maka dia pindah ruas menjadi bilangan negatif. Sehingga 2X dikurang 4. Begitu juga untuk 4-nya, karena ini adalah konstanta, kita pindahkan ke ruas kanan, kita gabungkan dengan min 1. Karena di sini operasinya penjumlahan, maka berubah menjadi operasi pengurangan. 2X dikurang X, itu hasilnya X, min 1 dikurang 4, hasilnya min 5. Karena X-nya sudah sendiri, maka ini hasilnya ya. Nah, sekarang yang berikutnya, di sini kita akan buka kurungnya. Min dikali X kurang 1. Sebenarnya kalau tidak ada angkanya di sini, sebenarnya ada angka 1 nih di sini. Jadi sama aja dengan min 1 dikali X dikurang 1. Kita buka dulu kurungnya. Min 1 dikali X itu hasilnya min X, min 1 dikali min 1 itu hasilnya positif 1. Nah, kalau kalian tadi tidak kasih kurung, ini biasanya banyak yang salah di sini. Biasanya karena tidak dikasih kurung, yang dikalikan dengan min 1-nya hanya X-nya saja. Yang min 1 di sini tidak. Makanya nanti di sini kalau kalian tidak memberi kurung, itu nanti nilainya jadi min 1 dan salah. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita gabungkan X-nya, min X, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, jadi bilangan positif 2X ditambah X, dan 4-nya di sini karena operasi penjumlahan, kita pindahkan ke ruas kanan, jadi operasi pengurangan. 2X ditambah X itu sama dengan 3X, 1 dikurang 4 itu hasilnya min 3. Kita mau cari nilai X-nya saja, maka kita pindahkan 3-nya. Operasi perkalian pindah ruas menjadi operasi pembagian. Min 3 dibagi 3, hasilnya min 1. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu min 1 dan min 5. Soal berikutnya, nilai mutlak 3X dikurang 7 ditambah 2X sama dengan 3. Nah, di sini bentuknya belum sesuai dengan bentuk umumnya ya. Ada pengganggunya si 2X ini. Maka 2X ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 3 dikurang 2X. Karena di sini operasi penjumlahan, pindah ruas jadi operasi pengurangan. Nah, di sini nanti hati-hati nih. Nah, di sini sebenarnya ngerjainnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Tinggal kita ganti yang di ruas kanan itu dengan tanda positif dan tanda negatif. Tapi di sini nanti kita harus ngecek juga apakah nilai X yang akan kita peroleh nanti itu memenuhi dari definisi nilai mutlak atau tidak. Oke, kita coba kerjain ya. Kita masukkan sesuai dengan sifat persamaan nilai mutlak tadi. Jadi yang di ruas kiri 3X kurang 7 sama dengan 3 dikurang 2X atau 3X kurang 7 itu sama dengan min 3 dikurang 2X. Jangan lupa dikasih kurung. Kita kerjakan untuk mencari nilai X-nya. Di ruas kanan ada X, maka kita pindahkan ke ruas kiri karena operasinya pengurangan jadi operasi penjumlahan. 3X tambah 2X. Min 7, operasi pengurangan pindah ruas jadi operasi penjumlahan. 3X tambah 2X hasilnya 5X, 3 tambah 7 hasilnya 10. Nah, di sini karena X-nya masih ada temannya, kita pindahkan 5-nya. Operasi perkalian pindah ruas jadi pembagian 10 bagi 5 sama dengan 2. 3X kurang 7 sama dengan min dikali 3 dikurang 2X. Kita buka kurungnya. Semua yang ada dalam kurung kita kalikan dengan min 1. Karena tidak ada angkanya di sini jadi min 1 ya. Oke, min 1 dikali 3 itu hasilnya min 3. Min 1 dikali min 2X itu hasilnya positif 2X. Sama seperti tadi, kita kumpulkan yang variabel X-nya. Operasi penjumlahan pindah ruas jadi operasi pengurangan. Operasi pengurangan pada 7 pindah ruas menjadi operasi penjumlahan. 3X dikurangi 2X hasilnya X, min 3 ditambah 7 hasilnya 4. Nah, di sini kita peroleh dua nilai X, yaitu 2 dan 4. Tapi kita tidak bisa langsung menuliskan himpunan penyelesaiannya. Kenapa? Karena di sini pada saat kita menggunakan bentuk sifat persamaan nilai mutlak tadi, 3 dikurang 2X itu belum tentu nilainya positif. Padahal kalau nilai mutlak hasilnya harus selalu positif. Maka kita harus cek nih, untuk nilai X sama dengan 2, kita substitusi ke ruas kanan 3 dikurang 2X, apakah hasilnya positif atau tidak. Kita coba ya. Kita uji, untuk X sama dengan 2, maka di sini kita ambil yang ruas kanan tadi, 3 dikurang 2X, kita substitusikan nilai X-nya.
3 dikurang 2, X-nya kita ganti dengan 2. Nah, di sini ada pengurangan, ada perkalian. Perkalian dulu ya, karena derajatnya lebih tinggi. Jadi 2 kali 2 hasilnya 4. 3 kurang 4 sama dengan min 1. Wah, ternyata kalau untuk X sama dengan 2 hasilnya negatif. Padahal sesuai definisi tadi, nilai mutlak tidak boleh bernilai negatif. Maka untuk X sama dengan 2-nya kita tolak, tidak kita terima. Sekarang kita coba untuk X sama dengan 4. Nah, saat kita substitusi X sama dengan 4, maka kita peroleh 3 dikurang 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 dikurang 8, wah ini salah, bukan min 1 ya, tapi min 5. Tapi hasilnya tetap negatif, padahal nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Maka untuk X sama dengan 4 kita tolak juga karena tidak memenuhi. Karena dari dua nilai X ini tidak ada yang memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ini adalah soal cerita. Waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa mengerjakan suatu soal adalah 3 menit. Waktu seorang siswa itu bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat semenit dari waktu rata-rata. Nah, sekarang kalian diminta untuk menuliskan persamaan nilai mutlak yang mewakili permasalahan tersebut dan menentukan waktu tercepat dan waktu terlama seorang siswa dalam mengerjakan soal. Oke, yang pertama kita tuliskan dulu untuk persamaan nilai mutlaknya ya, kita modelkan nih. Nah, di sini kita bisa misalkan, karena yang ditanya itu adalah waktu seorang siswa mengerjakan soal, maka yang ditanya inilah yang kita jadikan sebagai variabel. Jadi, misalkan waktu seorang siswa mengerjakan soal itu sebagai variabel X. Nah, tadi patokannya itu mengerjakan soal adalah 3 menit. Ini adalah waktu rata-ratanya sebagai patokan. Maka kita bisa tuliskan model matematika dari persamaan nilai mutlaknya adalah X dikurang 3 itu sama dengan 1. Jadi di sini yang sebagai patokan itu yang menjadi pengurangnya, sedangkan yang bisa kurang atau lebihnya itu sebagai hasilnya. Maka ini adalah model matematikanya, nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 1. Sekarang tinggal kita mengerjakannya, sama seperti tadi, kita lihat bahwa bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan nilai mutlaknya. Jadi kalau gitu kita tinggal masukkan saja X kurang 3, ini yang di dalam nilai mutlaknya itu bisa sama dengan 1, atau X kurang 3 itu bisa sama dengan min 1. Kita cari nilai X-nya. X sama dengan, karena di sini 3-nya pengurangan, pindah ruas jadi penjumlahan. 1 tambah 3 sama dengan 4. Untuk yang di sebelah sini, karena 3-nya juga pengurangan, maka pindah ruas jadi penjumlahan. Min 1 ditambah 3, hutangnya 1, uangnya 3. Wah, masih punya uang, tapi berkurang, yaitu sisa 2. Di sini kita peroleh nilai X-nya ada 4 dan juga ada 2. Jadi sekarang kita terjemahkan nih ke dalam bentuk pertanyaannya. Tentukan waktu tercepat dan waktu terlama seorang siswa mengerjakan soal. Kalau waktu tercepat itu berarti waktunya lebih sedikit atau lebih banyak? Sedikit ya. Jadi kalau begitu yang X sama dengan 2 ini sebagai waktu tercepat dan X sama dengan 4 ini sebagai waktu terlama. Jadi bisa dikatakan bahwa waktu tercepat itu adalah 4 menit dan waktu terlamanya adalah